Korupsi menurut KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam kurung perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya gitu. Digunakan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Atau dalam arti yang lebih luas lagi bisa dibilang korupsi itu adalah mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Nah, seringkali kita menyalahkan pemerintah yang mungkin ya ada beberapa yang sering korupsi gitu. Dan semua orang juga setuju untuk menolak tindakan korupsi. Semua orang juga nggak suka sama tindakan korupsi. Tapi sadarkah kalian, mungkin kita juga pernah melakukan tindakan seperti ini. Mau itu disengaja ataupun tidak sengaja. Emang apa aja sih tindakan yang berpotensi adalah sebuah tindakan korupsi? Nah, jadi simak videonya sampai habis. Oh ya, sebelumnya video ini terinspirasi dari subscriber saya atau teman baru saya mungkin ya, yaitu Ikrof Muron si Pemalas. Itu nama channelnya. Tindakan yang pertama itu ngambil bansos padahal udah berkecukupan. Nah, bansos sendiri adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum mampu, yang masih belum berkecukupan. Namun kadang bansos juga jadi salah target yang malah didapatkan oleh orang-orang yang sudah berkecukupan gitu, orang-orang yang sudah mampu. Jadi orang yang beneran gak mampunya itu tidak mendapatkan bantuannya gitu, malah haknya itu diambil oleh orang-orang yang emang udah berkecukupan gitu. Karena ya bantuan ini diberikan ya untuk mereka yang tidak mampu gitu, karena kalau misalnya orang yang mampu ya mereka udah bisa sendiri gitu. Sedangkan mereka yang masih belum mampu harus kerja keras banting tulang hanya untuk sesuap nasi, dan akhirnya membuat mereka semakin sulit untuk bisa berkembang. Tindakan yang kedua itu ketika ada musibah yang terjadi malah mencari kesempatan untuk mencuri. Ya sungguh tidak beretika dan tidak manusiawi sekali nih orang yang kayak gini. Orang yang sangat tidak berempati. Karena apa? Contohnya nih, ada truk yang ngangkut contohnya bawang atau minyak ataupun lele ataupun segala macam itu yang barang tersebut mungkin bisa dibilang berharga bagi orang-orang. Ketika mobilnya itu, truknya itu diguling atau istilahnya jatuh lah, itu malah pada dicolongin gitu. Jadi udah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi ya orang-orang tuh masih kurang beretika gitu ya, gimana ya, malah jadi ketika ada musibah dia malah nyari-nyari kesempatan untuk mencuri, itu kan sangat tidak beretika gitu. Dan kenapa itu bisa terjadi ya karena mereka orang-orang itu nggak mikir gitu, mikirnya tuh ingin untung aja terus gitu. Jadi orang-orang tuh egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka nyalah-nyalahin pemerintah yang korupsi dan segala macam karena ya mereka gak bisa introspeksi diri, gak bisa mikir untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ya udahlah, wah itu misalnya ada yang jatuh tuh, misalnya ngangkut bawang, wah lumayan tuh bawang, diambilin gitu. Saking egoisnya, yang pertama mereka hanya memikirkan diri sendiri, dan yang kedua mereka gak pernah introspeksi diri. Tindakan yang ketiga yaitu nyontek. Ini adalah tindakan yang paling sering dilakukan oleh pelajar gitu. Bahkan sampai sekarang masih banyak banget orang yang melakukan hal yang kayak gini. Mau itu nyonteknya ke Google ataupun nyontek ke orang lain gitu. Yang akhirnya dengan tindakan tersebut mereka mendapatkan nilai yang bukan hak miliknya gitu. Jadi nilai asli mereka itu bukan segitu, tapi jadi segitu gara-gara tindakan menyontek gitu. Jadi gara-gara nyontek ya hasil nilainya jadi bagus, padahal mereka belum layak untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Ya kasihan orang-orang yang emang jujur terus ya mereka dapat nilai yang aslinya kayak gimana, kalah sama orang-orang yang nyontek gitu. Ya jadi disinilah perlahan-lahan kejujuran kita itu dihancurkan, dan pada akhirnya kedepannya kejujuran kita akan semakin rusak, dan ya ini akan ke bawah-bawah sampai kita udah besar gitu. Dan ya kan nanti generasi kita lah yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan kalau misalnya kejujurannya sudah dirusak dari sekarang, maka koruptor-koruptor akan tetap ada gitu, bahkan lebih banyak mungkin. Tindakan yang keempat yaitu parkir sembarangan. Kenapa ini tindakan korupsi? Karena ini bukan haknya gitu. Jadi ruas jalan itu ya dipakai bukan untuk parkir gitu, apalagi parkir mobil itu sangat ngeherinan lah istilahnya, bikin sempit lah. Di kota gue biasanya kalau misalnya hari lebaran itu kan banyak yang mudik tuh, jadi mobil padat banget. Terus banyak juga yang parkir sembarangan. Alhasil jadinya bener-bener macet. Itu macetnya itu udah bener-bener lebih dari Jakarta. Enggak sih, ya bisa lebih sih, soalnya banyak banget yang parkir sembarangan, mobil-mobil parkir sembarangan gitu. Jadi apalagi yang kalau misalnya parkirnya itu lama banget gitu, jadi seakan-akan ruas jalan itu garasi miliknya. Nah itu
malah bikin lalu lintas terganggu kan, akhirnya bikin macet dan segala macam. Ya ini juga mengganggu, benar-benar mengganggu, bukan hanya untuk pengendara kendaraan, tetapi juga ya orang yang lain juga bakal terganggu. Dan tindakan korupsi yang kelima yaitu orang yang melihat ataupun tahu tindakan korupsi yang orang lain lakukan terus mereka diem aja. Itu juga salah satu tindakan korupsi loh, atau bisa dibilang tindakan yang mendukung tindakan korupsi. Ya orang-orang inilah yang membuat tindakan korupsi itu semakin menjamur. Dan ya padahal orang-orang yang kayak gini tuh bisa nge-stop, setidaknya bisa menahan, tapi ya malah dibiarin aja gitu, karena mungkin karena takut atau segala macam. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang yang baik. Jadi untuk kita bisa menghabisi tindakan korupsi ini bukan dengan kita menghabisi orang-orang yang jahat gitu, tetapi dengan kita sebagai orang-orang yang baik itu bersuara gitu, jangan diam aja, bertindak gitu. Kita jangan diam aja, dan bukan berarti tindakannya yaitu menghabisi mereka gitu, enggak, tapi menghabisi tindakan-tindakan korupsi tersebut. Jadi ya walaupun emang susah ya menghentikan tindakan seperti itu, karena korupsi udah bener-bener merajalela, jadi di mana-mana mungkin ada korupsi. Dimulai dari di desa-desa gitu, di perangkat-perangkat desa, ataupun mungkin di sekolahan kan itu juga banyak, dan masih banyak lagi lah yang mungkin ada korupsi gitu. Jadi sebenarnya korupsi itu ada di dekat kita loh sebenarnya. Jadi ya kita jangan diem aja. Kalau misalnya kita tahu ada tindakan korupsi, tidaknya ya kita catat apa yang sudah kita, apa kejahatan yang sudah kita lihat gitu. Dan kalau bisa laporkan ya laporkan, yang kalau gak bisa ya sampaikan kepada orang lain, gak apa-apa gitu. Karena ini bukan gibah. Gibah itu ketika kita membicarakan keburukan orang lain yang itu tuh aibnya sendiri. Sedangkan ini adalah kejahatan yang berdampak bagi orang lain gitu. Jadi kalau misalnya dibiarin, nanti akan lebih banyak orang yang akan tersiksa gitu. Ya istilahnya kayak gitu, karena haknya diambil oleh orang lain. Jadi kita jangan diem aja. Oke, so mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga kalian bisa menghindari tindakan-tindakan tersebut, dan perlahan-lahan kita akan lawan tindakan korupsi, dan perlahan-lahan kita akan menghilangkan tindakan korupsi. So hope you enjoy and see you next time in the next video. Goodbye.